Tercinta merawat, tercinta merawat, kesadaran kedua marso, kedua marso. Terima kasih apresiasi jadi kita mau ikut dalam kegiatan ini. Workshop kita selama ini memang sudah rencana 6 workshop kita akan dilaksanakan, kita sudah berjalan parunan ini ya Pak ya. Dan kegiatan ini bertujuan dilaksanakannya musisi-musik ini adalah untuk memotivasi para konser dan menjadikan musik tradisi sebagai landasan karya, meyakinkan bahwa musik tradisi Sumatera Barat dapat berkolaborasi dengan jenis musik lainnya. Kemudian diharapkan para konser ini dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas, tak peluang menjadi sebagai sumber ekonomi kreatif. Nah sekarang udah banyak youtuber Pak ya. Iya, asik. Nantinya ini tentu akan menghasilkan budi keuangan kita untuk bisa perjuangan hidup. Para narasumber kami berharap sekali ya di depan bagaimana mereka bisa banyak berbuat dalam musik. Kita di sini banyak musik. Banyak seperti sudah adik-adik atau anak-anak kami yang di sini sudah mendengar Bapak Sekri Budiman dan sering dulu beliau pencipta lagu. Beliau di sini, beliau saat ini berubah sedang ada kegiatan. Begitu pasnya hebat bagian untuk musik banyak di sini. Jadi banyak belajar yang penting bagi kami di sini bagaimana ada proses dan nanti menghasilkan karya. Dan untuk acara ini selanjutnya kita akan bergabung bersama moderator kita. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Gendri Harizal, Sarjana Seni. Narasumber kita, yang penting latar belakang workshop kita di sini adalah bagaimana para komposer muda ini bisa melahirkan karya-karyanya berdasarkan dari esensi musik tradisi kita yang ada. Kemudian outputnya tentu saja nanti karya-karya tersebut bisa menjadi pendapatan, nilai value ya, bisa menghasilkan. Itu harapannya nanti di hari ketiga nanti kita akan pilih 3 komposer muda ini yang karyanya yang terbaik kita pilih nanti. Mungkin di ajang-ajang tertentu nanti kita bisa tampilkan di kegiatan-kegiatan yang ada di UPTD Temu Budaya. Temu Budaya yang telah mempercayakan saya dan Pak Susan untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, pertama sekali berbagi pengalaman, berbagi juga pengetahuan, kemudian juga kiat-kiat dalam berkarya secara metodenya seperti apa, membangun konseptual seperti apa, lalu estetis apa yang akan diusung, kemudian bagaimana karya ini bisa mempunyai rekognisi di tengah masyarakat. Tentu ada upaya-upaya membangun jejaring, lalu bagaimana sebuah karya mempunyai mental right, ya, hak-hak mental, kemudian juga economic right, ya kan, ekonomi right. Jadi bagaimana karya itu sendiri nanti selain kebutuhan batiniah kita juga akan masuk ke kebutuhan-kebutuhan material
ya yang sangat penting yang selama ini banyak faktor mungkin dari kita seniman yang terlalu asik berolah seni, kadang kita kebiasaannya udahlah udah dimainkan karya kita udah puas saja, padahal orang lain mempunyai efek-efek atau ya macam-macam bisa berkembang menjadi hak ekonomi kan gitu ya akhirnya. Nah artinya kemarin saya udah lama bincang-bincang sama Pak Gentry atau Abang Gentry, udah Gentry, bagaimana sih melihat peluang-peluang kekaryaan hari ini yang audiens ya kan atau user itu tidak akan mempedulikan Anda datangnya dari disiplin apa, misalnya gini ya, karena di Indonesia ini kan untuk dalam tanda kutip nih ya, tanda kutip nih saya harus buka dari sana dulu ya Pak Ken ya. Nah, Indonesia ini kan untuk musik, untuk apa namanya, seni bunyi lah. Seni bunyi ini kan ada dua disiplin ini. Satu yang bersumber dari metodologi barat, psikologi. Satu lagi dari karawitan atau musik tradisional. Nah itu kan yang tahu itu kan kita. Tapi masyarakat tidak akan peduli. Oh kamu dari karawitan, kayak mau kamu dari musik kayak. Tapi kalau kamu nggak bikin musik nggak bagus, ya juga akan nggak terima. Nah kita harus pahami dulu sebenarnya musik ini apa sih, ya kan? Apa sih itu musik itu, ya kan? Lalu yang menjadi substansi atau esensial yang paling mendasar di musik ini apa? Apakah pitch misalnya, atau jangan-jangan ritme? Nah, kan gitu ya. Jangan-jangan ritme. Kenapa ritme? Ritme ini apa hubungan dengan bunyi? Tidak ada. Tapi pitch ada hubungan dengan bunyi pasti, karena itu fenomena akustika. Makanya saya selalu mengkampanyekan. Kalau kalian ingin belajar musik, mau tidak mau dari sekarang itu kalian harus belajar fisika. Tidak bisa, karena dulu kan orang sebut ya, wah orang musik ini pasti bisa belajar matematika. Mau benar. Karena ini apa? Musik itu kan adalah sebuah fenomena audio kan, auditori, pendengaran. Begitu besarnya sebenarnya bunyi ini, bunyi yang nanti menjadi namanya itu menjadi musik karena kan gitu, ya kan? Dia yang pertama aktif dan dia juga yang terakhir aktif dari indera manusia. Artinya bersyukurlah kita memilih hidup dalam dimensi musikalitas itu sendiri, musikalitas. Nah begitu. Supaya apa? Dari hal seperti ini, ketika kalian nanti akan membuat karya, kan akan ditanya, kalian membuat karya itu kan pasti ada apa ya? Ada tujuan-tujuan tertentu, ya kan? Ada tujuan tertentu. Bisa jadi misalnya untuk katakanlah untuk kebutuhan batiniah dulu kan, untuk kebutuhan kita dulu. Nah, permasalahannya, kamu kalau bikin sambal lado, kalau untuk kebutuhan seorang membuat yang paling lama atau asal bisa makasih? Yang paling lama kan, pasti seperti itu. Nah kalau lama dewa, yang tidak akan lama dewa, yakin kan? Belum tentu. Kalau saya yakin ya, lama dewa Pak. Kalau itu paling lama dewa Pak, pasti lama dewa. Karena apa? Ada ketulusan di situ. Ikut awal berbicara psikologis ya. Berbicara psikologis bukan sekedar bunyi-bunyian tidak akan sampai kan. Makanya kan maaf ya, ketika misalnya orang-orang akademis ya kan, baik dari musik maupun karawitan, orang karawitan misalnya banyak yang ambo sendiri yang meresepsi yang mana dengarnya mau disemidun misalnya kalau tergetar dia boleh. Tapi yang bodanga orang-orang kampung kan banyak sampai ya. Misalnya itu tuh apa masalah itu? Padahal ada semua saja warna semua ada P kan. Mungkin midun masih berpikir aja bodoh kan deh. Pak Polis kok disuruh apa sarno rokok aja keluar. Nah misalnya begitu. Sementara dari kampung kok mendangannya bahasa doang sih tidak ada orang lain. Itu sudah berbeda. Itu sampai ke hal seperti itu. Artinya memang kembali ke apa? Sebelum sampai muncul hak-hak ekonomi nantinya. Ada sedikit ada hubungan antara spiritual dan musik.
Nah, pertanyaan saya sedikit aja. Menurut pendapat Pak Kolis, hubungan musik dengan kalam itu bagaimana? Ranah marifah, syariah, tarikah, hakikah, marifah. Ya sebenarnya gini ya. Kalau bahasanya kalau dari filsuf timur, ini bukan kata saya, ya kan tapi kata-kata dari beberapa referensi yang baca, misalnya kayak Hazrat Inayat Khan, misalnya kan itu seorang sufistik yang bagus, atau nanti Rumi juga, Jalaluddin Al-Rumi. Kalau Hazrat Inayat Khan itu dia ngomong gitu ya, dulu ya kan ilmu sihir itu banyak sekali terdapat di dunia ini. Nah sekarang ilmu sihir itu udah berubah wujud menjadi sains. Seperti misalnya tiba-tiba orang ternyata itu ilmu listrik ternyata kan, karena masalah itu adalah elektromagnetik yang hanya orang-orang tertentu yang dapat kan gitu. Tapi ada satu ilmu sihir yang tidak akan pernah punah dan tidak bisa punah, ya kan? Dan dia di situ menyebutnya adalah musik. Kenapa? Karena dia musik itu langsung didengar, ya kan? Langsung dia menggugah, bukan mengubah ya, menggugah kalbu. Hanya musik yang mampu menggugah kalbu itu sendiri. Maksudnya bunyi-bunyian yang betul-betul frekuensinya oke. Nah kalau kita kaji-kaji lagi, ya kan, di dalam ranah filsafat yang tetap tinggal dalam ranah filsafat itu hanya musik juga. Kalau yang lain misalnya jadi rupa dia jadi bangunan, jadi ini semuanya kayak gitu kira-kira. Lalu kalau kita lihat kalau kajinya lebih ke belakang lagi ya, terjadinya semesta raya ini kalau dalam hukum Molten Mas namanya kan, atau Big Bang kan, itu kan benturan kan. Artinya sebenarnya antara gerakan dan bunyi, ya kan, ledakan. Kan kalau berbicara ledakan hasilnya kan ada yang tertangkap kan, ada bunyi yang berjuta-jutaan buatan silam. Buat Big Bang namanya, buat Molten Mas lah. Dengan teknologi digital hari ini, Gentry itu apapun bisa kita modifikasi, apapun kita bisa ambil suaranya. Ya misalnya sama kayak misalnya ada kayak soundscape, misalnya kan environment sound, misalnya suara lingkungan untuk segmen-segmen tertentu. Kemudian juga gimana ya pitch yang minang itu sendiri. Apakah misalnya seperti sandong, saya pernah menguji cobakan ya, misalnya bawa ke labor, ya kan, apa bedanya sandong yang saya samakan frekuensinya dengan piano, lalu saya buat uji coba, saya dengarkan ke para orang yang suka ini tuh, orang yang penikmat bagurau nggak kena, aciknya ada, kok ringan bunyi sandong aja kan. Lalu itu kan sangat kualitas gitu ya, subjektif gitu kan. Tapi berarti ada sesuatu yang tidak biasa suaranya gitu kan. Lalu saya dicoba dengan satu lagi. Aku baru dapat punya rasamnya dapat. Nah saya pun juga tanyalah ya ke para yang ahli-ahli di kampus kan. Dan seperti kayak Dalim sama Lenggang itu sendiri memang berbeda, ada sekian sen di rumah. Dan itu bukan jangan sesekali ada menggunakan kata fals ya. Jangan, itu nanti Anda udah terpengaruh oleh kolonial. Saya ini orang yang sangat menguasai barat betul, tapi saya anti terhadap kolonial seperti itu. Saya nggak mau bilang, masanya musik kita dibilang pandas, masa dari sudut pandang orang jadi kan, sudut pandang ada lah musik aku pandas. Jadi kalau begitu akhirnya ada sebuah dengan awak ini cuma cerita tamu. Nah itu kira-kira. Kemudian ada waktu yang bersusun seperti orang bernari. Nah diistilahkan itu sebagai compound time, ya kan, waktu yang bersahaja. Misalnya kayak 6, 9, 12. Dan ada lagi waktunya seolah-olah menyimpang. Dia hitungan 5. Nah di musik Midun, hitungan 5 itu cara membaginya gimana? Apakah harus dibagi sama banyak atau gimana cara membaginya menurutmu? 5 itu terdiri dari apa dan apa sebenarnya? Artinya kan kalau kita lihat kan terdiri dari angka genap dan ganjil kan gitu kan? Iya kan? Kan tak bisa kita bagi 2. Kalau bagi 2, 2,5 gimana caranya? Artinya dia gabungan dari simple time dan compound time menjadi irregular time namanya. Irregular, sesuatu yang tak biasa lagi.
Apa di sana? 5 dan 7. Permasalahan pernya itu nantilah, ya kan, mau per 4, 7/4, 7/8/16 itu urusan nantilah. Tapi kita melihat sebuah pulsa. Nah, ini saya balik lagi ke Ruli ya. Kenapa masakan itu menjadi enak? Karena hubungan dengan pulsa. Ada detak jantung di sini. Orang itu mengikuti irama itu Ruli. Kalau sampai tidak penciuman, kan ini mempengaruhi loh. Oh, neuroscience ada sih itu kan. Kalau pas kecil lidah itu kan berdukung. Kalau lama itu kan, kalau apalagi kalau jatuh cinta kan jantung kan capek. Tapi kalau sedang sakit itu kan malah ambil lah ya kan. Nah itu masalah pulsa atau denyutan itu tadi yang sangat berhubungan bana itu dasar awak membuat sebuah karya nantinya. Tentu dengan harapan ambu membuka cerita-cerita seperti kok ya, berbagi-bagi pengalaman tentang musikal ini, supaya anda memikir musik itu apakah jauh dari diri kita atau dekat dengan diri kita. Kalau dari cerita sekarang ini sangat dekat sekali. Bisa jadi memang musik itu saya ini musik kan, ya kan, itu dia, itu maksudnya. Kita kesulitan dalam membuat komposisi musik itu sesuai dengan selera masa. Terkadang yang bagus menurut kita belum bagus menurut orang lain. Kemudian kendalanya juga ada. Kalau untuk anak SMK itu kurang percaya dengan musik tradisional. Biasanya mereka tuh lebih percaya dengan musik-musik modern. Jadi itu sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah komposisi musik tapi diminati oleh kalangan muda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini, ya kan. Kalau saya tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, memang kita harus mau tidak mau dia harus membuka diri ya kan. Begitu banyaknya stylist musik yang saya sebutkan tadi itu yang harus dikuasai. Saya berbicara tentang stylist musik itu juga berbicara bukan di musik juga, di tari pun saya sampaikan. Misalnya di kampus saya itu di Padang Panjang itu, kenapa tarinya apa alu terlalu patah tigo saja sambil bijak mati mah apa kan? Karena apa? Kurangnya pengetahuan terhadap stylist atau irama. Tango itu tarian bagi orang tari, salsa itu tarian, samba itu tarian, swing itu di dalam jazz musik ya, itu juga tarian, bolero juga dan lain-lain itu semua tarian. Nah sebenarnya di awal pun cuma seperti itu, cuman karena tertutup mungkin ya, tidak mau membuka jaringan dibuka, akhirnya memutar-putar di Bandang Saleh saja. Misalkan seperti itu, gitu kan. Termasuk itu kan autokritik ya. Autokritik juga untuk kita di bidang musik, ya kan. Bidang musik kita harus membuka sebenarnya apa yang telah dibuka oleh para pendahulu kita. Karena gini, Dedi, ya kan, untuk dalam dunia industri musik, ya di Indonesia ini boleh dikata yang menjadi bukan pelopor ya, tak boleh lah dikatakan pelopor ya. Itu orang-orang dari Padang, sebenarnya. Itu namanya Gumarang, ya kan. Cikal bakal musik pop Indonesia ini dimulai dari orkestra Gumarang. Dan memang dikatakan dia mengadopsi Latin, tapi versi Minang. Latinnya dapet rasanya, batu kopi susu ya kan, susu Latinnya dapet, kopi Minang dapet loh. Diminum lama, itu ya. Artinya ada kombinasi. Maksudnya apa? Ternyata kerja-kerja yang seperti kita bicarakan hari ini telah jauh dilakukan oleh orang pada masa itu dengan standar tools yang ada pada masa itu. Kalau diatonis, secara umum kita udah mungkin lebih mengenal diatonis daripada pentatonis. Nah, sementara pentatonis itu sebenarnya ada di tubuh kita, ada di kebudayaan kita. Tapi karena banyak faktor, ya kan, faktor kolonial, faktor apa, akhirnya diatonis yang seolah-olah menjadi itulah kita bisa. Saya pun mulai belajar musik bisa main gitar juga dari diatonis. Tapi lama-lama ilmu itu saya jadikan untuk membongkar lagi apa sebenarnya skala-skala nada yang ada di negeri kita ini. Nah, dari diatonis itu misalnya kayak lagu-lagu pop hari ini itu memang banyak diatonis, ya kan. Apalagi dia udah bersinggungan dengan chord, lalu ada harmoni di sana kan. Seperti apa, misalnya kayak lagu-lagu wajib yang kita gunakan atau lagu apapun, misalnya kan lagu band apa yang kita suka, misalnya kan, itu semuanya rata-rata diatonis semua. Itu diatonis. Lalu ada modus, ada apa juga di sana. Nah, pentatonis itu sebenarnya kalau dalam kajian-kajian yang lebih mendalam tentang musik-musik
bangsa atau etno misalkan ya, itu sebenarnya ada sebuah skala yang berbeda sistemnya dengan diatonis. Ini mau 4 nada ya, do, re, mi, fa, ya kan? Itu dia do, re, mi, fa. Jadi do, re, mi, fa itu dia terdiri jarak. Ini skala ya. Kita berhitung. Itu mempunyai skala misalnya 1, 1,5. Atau bisa dikembalikan 1,5, 1,1 misalnya, atau 1,5, 1 misalnya kayak gini, re mi fa sol itu 1,5, 1, atau mi fa sol la itu 1,5, 1,1. Nah itu sebenarnya ada sebuah prinsip di diatonis, tapi itu kan sangat teknis sekali ya, sangat teknis sekali. Saya mau jelasin karena memang itu harus memang ada kelas khusus ya kayaknya. Kelas harus ada pakai kertas ini. Nah, karena kita workshop, kita mungkin lebih kepada konseptualnya aja. Kalau ini oke, apa namanya? Itu skalanya. Itu kamu bicara benar, itu bicara skala. Tapi namanya apa? Ini, no, selain do ini. Do, da, ini dia nih ya. Betul ya? Terasa Sunda ya? Nah, orang Sunda namanya itu madenda. Ya, madenda. Lalu ada pelok. Ini pelok kan? Nah, pelok berkembang di Sunda ada, pakai pelok ada. Cuma lebih berkembang Jawa, terutama Bali. Ya kan? Bali itu sangat dong, apalagi dia memainkan gebiarnya, mainkan kotekan-kotekannya itu, tetabuhannya. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, itu salah satu, ya kan? Salah satu. Nah, saya mau mengirim sedikit ini ya. Saya coba pakai yang madenda ini, misalkan ya, madenda itu sebuah skala yang ada juga di Minangkabau. Tahukah kalian di mana? Di mana? Midun ada di daerah Karawitan, tahu? No, Sampelong itu sama kayak Selendro. Atau basi Solo, atau yang lebih tepat digunakan untuk rasok, apa namanya? Ilau, ya kan? Itu luar biasa sekali. Kita punya itu, tapi namanya nggak ada sama orang Minang. Ya kan, mungkin belum jumpa ya, atau mungkin ada orang tua tapi ada apa istilahnya ya kan, manuskripnya mungkin nggak tertulis karena orang awam menyimpan di kartu, ya kan, di kartu banyak loh, kartu yang lain datang ada tertimbun lah kartu-kartunya. Aduh benar, itu madenda di orang Sunda namanya, orang Jepang menamuan itu hirojoshi, ya kan, artinya gini, orang itu punya salah, punya namu, awak punya tapi lu menamu ada mungkin, saya juga nggak klaim ya. Tapi sampai sekarang saya belum dapat menemukan. Mungkin boleh katakan ilau saja kan. Apa itu? Kami nemukan ilau. Nah itu boleh. Dalam sebuah penelitian itu tidak apa-apa gitu. Wah nemukan ilau. Seperti misalnya, apakah sistem skala dan modus, ya kan? Itu adakah di Minangkabau? Aduh. Namanya apa? Pakok, ya kan? Aku berani menyatakan itu. Karena berdasarkan riset, gitu kan? Berbeda sih, pakok panuh, pakok duo, pakok sebalang, pakok ampek, pakok barang. Itulah mengakibatkan tekstur melodi di dendang-dendang berubah dah. Itu modus namanya itu. Sekarang saya kasih dua cara, beberapa pendekatan ya. Pertama saya dengan chord, ya. Kemudian chord berdasarkan dengan nada saja. Nah ini akan berbeda nanti. Ya. Ini improvisasi, ini impromptu. Saya langsung aja ya, Ya. Tiba simpang tiga, mama simpang tiga.
ke industri agregator yang populer, tempatnya kurang pas. Tapi apakah ini bisa diterima? Bisa. Ini di ruang Jabar Jazz, di ruang North Sea Jazz, di ruang itu masuk semua, masuk semua. Ini permasalahan cara kita memainkannya itu. Nah, ini kalau kalau di dalam sebuah pertunjukan langsung, itu stand ovation orang bikinnya kan. Oh, ini kok dia dari mana seperti ini? Tapi orang namanya udah jazzy banget kan. Apalagi nanti tiba-tiba terpantik misalnya Devi ini, tiba-tiba kalau diimprovisasi, kayak gitu Devi, ya kan? Nah, hanya ini kan just melodik from Minangkabau, ya kan? Hanya satu penggalan melodik dari Minangkabau yang begitu luar biasanya leluhur kita punya loh, ya kan? Nah, kita kan di sini mungkin saya belum pernah ya dengar dendang-dendang yang kita baru belum ada. Lalu bagaimana yang ada ini kita kembangin lagi, dieksplorasi dengan bermacam-macam stylist tadi. Oke? Nah ini kan saya sudah bermain di dalam sistem chord jazz. Jangan dipikir jazz apa enggak ada. Oh sumpang-sumpang, ya udah itu ya kan? Ini namanya konsepnya konsonant disonant, itu lebih teknis kan. Makanya saya lebih banyak berbicara tentang konseptual aja dulu. Karena nanti kalau masuk ke teknisnya ada ruang khusus gitu. Dengan eksistensi seni tradisi di masyarakat dan ancaman terhadap musik tradisional. Waktu kita dari sekarang sampai sekitar 3:30 nanti. Apa yang harus kita lakukan atau apa penyebab dari mundurnya seni tradisi itu? Karena kita yakin seni tradisi adalah kekayaan kita, tapi ketika kita tidak sadar dan kekayaan itu, nah tentu ini juga bermasalah ketika kita sebagai generasi muda di Minangkabau kita tidak sadar bahwasanya kita punya kekayaan, tapi itu dibiarkan saja, atau ada masalah dengan budaya kita itu kita biarkan. Nah ini memang menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Apa itu musik tradisional? Ya, tentu mungkin bagi mahasiswa isi Parangpanjang mungkin aman. Ya, maksudnya karena mereka belajar. Ya, UNP mungkin di Senal Tasik ada juga belajar apa itu musik tradisional. Nah, kemudian yang di luar itu, ya mungkin yang belum pernah atau yang belum ngeh, maksudnya kita mempunyai kekuatan tradisional, gitu kan. Tapi mungkin karena pengaruh ya lingkungan atau mungkin ya seni tradisional itu sekarang sudah tidak atau sudah jarang kita lihat, akhirnya kita tidak sadar bahwa itu adalah dunia kita. Nah kemudian kalau secara umum ya musik tradisional ini itu sebagai musik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah kami tahu Anda semua berasal dari daerah yang berbeda di Sumatera Barat. Silahkan lihat atau rasakan apa musik tradisional di daerahnya masing-masing. Ya. Ini nanti berubah juga nanti. Mungkin setelah dirasakan atau dilihat atau setelah diketahui bagaimana kondisi kesenian yang ada di daerahnya, apakah terjadi kemunduran, apakah sudah tidak ada lagi. Ya, itu yang akan kita bahas. Nah, banyak ya jenis seni tradisi. Kalau yang berhubungan dengan konsepnya, kalau seni tradisional itu adalah warisan yang turun temurun, mulai dari masuk Hindu, ya, masuk aja Kumayan, ya, Kumayan pasti ada semacam ritual. Mungkin satu sisi itu tidak masuk di dalam ranah itu pertunjukan, tapi ketika kita menyadari bahwasanya itu ketika kita melihat orang seni pertunjukan kan akan melihat itu menjadi sebuah sajian yang unik untuk gagasan seni pertunjukan. Nah, tapi kalau terkait dengan ritual tentu capaiannya adalah bagaimana niatnya untuk memberikan sesajen misalkan, tapi dia untuk roh. Nah sampai saat ini kadang-kadang
ketika Islam masuk, tapi kepercayaan dengan menggunakan kumayan itu masih tetap berlaku. Artinya ada semacam agak campur-campur sedikit. Tapi kepercayaan itu juga dia masih berlaku, dan otomatis ya akhirnya ada juga yang mempermasalahkan, ada yang tidak mempermasalahkan. Nah, tapi kalau kita melihat itu adalah sebuah keunikan, itu adalah sebuah hal yang rasanya itu perlu kita pahami, kita pelajari. Kalau kita bicara masalah keunikan seni pertunjukannya, itu kalau orang mau mengkaji atau meneliti, tentu kalau diteliti masalah kajiannya, tentu kita lihat bagaimana sejarahnya, bagaimana kenapa seni tradisi itu muncul, apa sih pesan-pesan fungsinya di masyarakat seperti apa. Nah, kalau orang pencipta lain lagi, dia akan melihat keunikan yang ada pada tradisi itu. Apa sih gagasan musikalnya atau karakter musikalnya, termasuk interval tadi yang disampaikan oleh Pak Tulis. Apakah dia tulis, apakah tentang tulis, ya? Apakah dia menggunakan modus, apa modusnya? Ya. Jadi kalau di Sador ada pokok Papua, pokok teguh, pokok dua, pokok setengah, tentu modusnya itu juga mempengaruhi perjalanan karakter musikal. Nah, jadi ada beberapa elemen yang terkandung dalam musik tradisional apa saja. Ya, dia adalah warisan budaya. Ya, warisan budaya yang turun-temurun. Kalau di Moro Lampung ada Batuk B, ya. Atau kalau di Sejujong atau Bakahuan, ya. Kalau di Pariaman ada Batapuy atau ada Nagari. Nah, itu adalah warisan yang turun-temurun. Kan kita generasi muda kan hanya menerima hasil dari warisan itu. Kita tidak mempertanyakan, karena juga kita masuk di dalam pewarisan, ya. Kita masuk dalam aktivitas budaya yang sudah turun-temurun itu. Nah, mungkin saja. Tadi saya tanya, silakan, adakah seni tradisi yang saat ini dulu ada, sekarang tidak ada lagi? Nah, itu yang akan kita kaji kenapa gitu. Nah, artinya beberapa elemen yang terkandung dalam musik tradisional itu warisan budaya, kemudian pewarisannya lisan. Kan ada pakai notasi orang-orang itu belajar kan. Kan ada pakai notasi Yakob, lagi nak balok. Karena tambua sosok. Ya, kan Pariaman juga tuh. Pariaman juga berbeda juga. Ada Pariaman pesisiran, ada Pariaman pedalaman. Kenapa di Pariaman pesisiran yang karakternya adalah lagu Oyak Tapik atau lagu sosok? Dia berada di pesisiran, otomatis dia mempengaruhi karakter tegas, ya, karih. Bagian pedalaman, makin ke gunung padang lain itu tuh lah makin bisa-bisa ini kan antara gue. Itu karakter budaya juga mempengaruhi karakter musikal dari tradisi. Kemunduran alat musik tradisional, produksi dan pemeliharaan alat musik tradisional dapat menjadi sulit, dan kemunduran alat ini dapat mengakibatkan hilangnya elemen khas musik tradisional. Otomatis kurangnya minat, kurang membuat gandang ke lama leh. Jangan kembali. Aduh, membuat saja. Ya, karena memang tidak ada lagi. Kecuali nanti yang bagi yang membuat instrumen itu ada dia ke inovasinya. Yang itu peluang ketika dia sudah ada inovasi, berarti ada unsur-unsur kebaruan, warna bunyinya baru, bentuknya baru, organologi menarik, gitu kan. Nah, tapi ya ketika tidak ada, yang percuma saja dibuat instrumennya. Tentang bagaimana solusi menghadapi seni tradisi yang sudah agak bergeser dari tradisinya. Sepertinya di daerah saya, Kabupaten Damastraya, yaitu adanya atau maraknya randai joget. Randai yang gerakannya sudah tergeser dari gerakan tradisi. Sekian, terima kasih. Bagaimana sih konsep inovasi dalam tradisi itu?
kasih Pak. Apakah karena ada dendam atau gurindam yang awalnya misalkan yang memang menggunakan lagu-lagu ritmis sehingga melahirkan sebuah merangsang sebuah munculnya gerak joget. Nah, yang kedua, penggiatnya atau yang melakukan itu apakah seniman tradisi, ketua adat, atau generasi muda? Ya. Karena ini penting juga kita pahami. Ketika yang melakukan itu adalah generasi muda, tapi tua atau seniman tuoyo ada di situ. Kalau tidak masalah dengan seniman tua-tuanya, kita tidak bisa juga pikir berarti kita sudah disetujui, walaupun dalam tanda petik kita harus memberikan beberapa catatan kepada kelompok itu bahwasanya ada aturan-aturan yang dilanggar. Nah, kemungkinan adanya joget ya tadi disampaikan mungkin pengaruh dari lagu gurindam merandai itu yang ritmis yang enak, otomatis itu yang lahir, yang diinginkan oleh tubuh adalah reaksi ketika mereka mendengarkan alunan lagu itu. Mungkin agak payah cuma ngeluar gelek di sini, akhirnya yang muncul adalah sebuah keinginan tubuh untuk bukan goyang. Apalagi itu akan dibarengi oleh ya biasanya kalau sudah goyang berarti ada nanti bapak selanjutnya adalah pariwa galak-galak, kan? Nah biasanya seperti itu perjalanan alur dari rantai itu. Nah mungkin yang ditanya kira ada tak seniman di situ, seniman tuanya, maksudnya tua rantainya. Nah, kemudian bagaimana sikap beliau? Maksudnya pandangan masyarakat berbeda Pak? Ya. Melihat hal itu kan sudah berbeda nilainya. Iya, nilainya memang sudah berbeda karena ada unsur atau ada pengaruh. Tapi kita kan harus lihat dulu bagaimana tanggapan seniman yang melakukan itu. Nah, kalau seandainya senimannya memang merasakan mungkin ini semacam pembaruan, itu tidak bisa kita pikir walaupun terjadi pro dan kontra, pasti ada terjadi pro dan kontra. Kalau bagi ini, sedangkan posisinya apa ya ini kan, misalnya paham lah banyak ini lah. Ada yang ketujuh oleh musik, kan? Dan ada beberapa negara yang sudah melihat unsur-unsur inovasi. Ya. Nah, kemudian pertanyaan, konsep inovasi atau strategi inovasi seperti apa yang harus dilakukan sehingga tradisi itu ya kembali hidup atau diterima atau tidak merusak, kan? Nah, tadi saya sampaikan sebelum kita menginovasi, sebelum kita mengembangkan, sebetulnya otomatis kita sudah harus belajar dulu dengan seniman tradisinya, kemudian mencoba menguasai konsep-konsep musiknya, ya. Kemudian tadi juga saya sudah sampaikan, ketika kita belajar menguasai dapet lagu C, dapet lagu duo, dapet materi, otomatis kita sudah mempunyai rasa, kita sudah mempunyai apa ya? Ketika kita lakukan inovasi pun pasti dia tidak akan jauh dari rasa yang sudah kita kuasai, rasa musikal yang sudah kita kuasai. Kita nggak lebih lagu saja, kok lagu Telepon Cina, pun lagunya kita sudah kuasai. Ketika kita mengembangkan Telepon Cina dalam bentuk baru, inovasi baru, kok pakai band lain? Bagaimana mengkombinasi antara musik barat dengan Telepon Cina? Ada kebaruan yang kita hadirkan, ada sebuah bentuk karya baru yang kita lakukan, idiomnya adalah tradisional.
tentu saja kebaruan yang kita lakukan bukan hanya menempel kaku, tapi di situ tentu ada unsur-unsur pengembangan informasi seperti apakah yang kita lakukan punya ya mungkin, atau kita kembangkan lagi mungkin butuh diskusikan gagasannya, gagasan karyanya ya, kemudian silakan diskusikan gagasan karya, gagasannya apa, konsep jaraknya apa, nah, kemudian apa yang mau ditawarkan, novelty atau kebaruan apa yang mau ditawarkan dalam menghasilkan produk. Nah, pertimbangkan instrumen yang ada. Kalau saya tidak ada instrumen, tidak ada karutan kejadian. Oke, udah jelas ya, masing-masing perwakilan kelompok nanti ditulis nama-nama teman-temannya, kemudian konsep kegiatannya seperti apa, selengkap-lengkapnya besok pagi baru kita diskusikan bersama. Walaupun teorinya berasal dari musik sana kan, tetapi kita sebagai seorang komposer memang harus mengetahui secara detail bagaimana bentuk musik, bagaimana orkestrasi. Tradisional kita ini sebenarnya lebih dekat kepada konseptual, pendekatannya konsonan disonan itu, ya kan? Konsonan itu yang akhirnya kalau disebut sebagai mayor mungkin saja. Nah disonan itu ya misalnya ya. Nah itu misalkan ya, ini jangan dikira itu menyakiti telinga. Kalau kalian apalagi adik-adik dari Karawitan pasti tahu lah ya, Ngambang Isep ya, Ngambang Isep di Bali itu orang barat mengatakan, wah ini modern sekali, ada di televisi, ada biasa sih, ya kan? Ada televisi biasa, itu yang saya sampaikan. Jangan sekali kita berani mengatakan Pales itu dari perspektif apa, ya kan? Saya perlu sampaikan, memang konsep barat itu ya, mereka menamakan equal temperamental. Ini permasalahan tuning ya, permasalahan tuning barat itu namanya equal temperamental. Temperamen artinya gini, ketika dia harus sama dia kan equal kan seimbang dia kan, equal temperamental itu sistem tuning dalam diatonis ini, ya kan? Ketika ada alat di luar keluarga dia, di luar kesukuan dia, kebangsaan dia itu, ya kan? Tidak dalam sistem dia, maka disitulah terjadi kayak ada bunyi-bunyi, mungkin ada istilah fales tadi itu kan. Artinya kalau kita menggunakan istilah itu berarti kita menggunakan perspektif dari diatonis, dari equal temperamental. Sementara di luar itu tidak ada, maksudnya bukan tidak ada ya, enggak mengenal istilah seperti itu. Dia mengenal misalnya kalau kayak Jawa ada Rosso, Dewa ada Raso, mungkin orang Karnatik India juga punya sistem. Ini juga punya sistem semuanya. Baik dari orang Ionia, orang Doria, orang Lydia, ya kan? Sekarang kita namain Dorian, Lydia, Phrygia, Aulia, itu nama suku loh. Nama suku yang juga punya kecenderungan nada tertentu. Seperti misalkan kemarin kan saya sudah singgung kan, oh ternyata Pakko sebelah, kemudian kan orang Segalang, gitu. Boleh juga nama tengah nada Segalang, ya kan? Skala Segalang. Kan di segala Dorian yang kita sebut sekarang itu dengan bangganya kita wah seolah-olah tahu Dorian itu baru internasional kita berkata. Padahal di kampung juga punya proses penciptaan. Nah, sebetulnya kemarin memang sudah disinggung hal-hal yang terkait dengan apa itu gagasan, kemudian bagaimana konsep garap, kemudian termasuk produk yang akan kita hasilkan dalam bentuk seni pertunjukan itu untuk apa. Nah, ini sebetulnya menjadi penting. Kalau induknya bintik misalnya, anaknya kurik
anaknya bentuknya bintik, kan? Ada tutul, ya. Anaknya apa? Ya, diri atau hurriat, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di situ? Anaknya pasti dia bersumber dari induknya. Kenapa ada unsur hurriat di situ? Karena unsur bintik yang ada pada induk gitu. Nah, konsep pengembangan yang kita lakukan adalah dia masih selaras, dia masih berhubungan antara hurriat dengan bintik. Pandangan mata tidak larut, tidak masuk dia di dalam bunyi. Pikiran juga, ekspresi juga, dia tidak masuk di dalam apa yang dimainkan. Nah, ketika kita coba lahirkan dari dalam, bagaimana caranya? Beri efek dari permainan melodi, dari ekspresi, itu berpengaruh terhadap penonton. Laku di dalam penguasaan instrumen mengekspresikan bunyi yang kita mainkan, itu dia berpengaruh. Semuanya berpengaruh. Nah, artinya ketika kita melahirkan dari dalam, ya, lagi betul-betul dari dalam mengekspresikannya dari beberapa detik itu dia berefek. Sebelum kita masuk ke masalah teknis tentang proses ini penggarapan masing-masing kelompok yang sudah dibagi kemarin, yang jelas kalau masalah penilaian tentang sebuah hasil karya itu kan artinya ukuran ya Pak Ustaz. Yang penting sekali bagi kita sebetulnya bagaimana kita berproses dan membuat sebuah karya yang lebih baik. Aku rame-rame bang. Terkait dengan agenda pada hari ini, pada sesi ini, bahwasanya masing-masing kelompok akan mempresentasikan gagasannya, kemudian konsep garapannya seperti apa. Kami dari kelompok Duruknia sendiri berasal dari bahasa Mentawai yang artinya serumpun. Konsep dari karya yang akan kami ciptakan yaitu berangkat dari serumpun Sumbar dengan tema Pesona Sumbar. Ide kami yaitu mengusung vokabuler atau nyanyian lokalitas Sumbar. Barambui, ya. Karena alasan yang pertama filosofinya sangat sederhana, mungkin dari kami nanti lebih banyak menggunakan alat tiup. Karya yang kami angkat yaitu berjudul Romansa Teluk Bayur. Nama kelompok kami Baraka. Kenapa Baraka? Baraka, hidup Baraka, mati beriman. Ini kami mencoba menggarap karya yang berangkat dari melodi bado-bado, dan di melodi tersebut kami tertarik pada bagian penutup
Itu ada interval nadanya yang jatuh secara berurutan. Nama grup kita kasih nama Barat 2. Jadi Kureta Mendaki itu per pattern personil itu kan mempunyai pola yang beda-beda, tapi bisa jalan satu. Nah, di sini setelah kita berdiskusi dari malam sampai tadi, kita punya konsep sendiri-sendiri, disatukan mungkin agak susah. Makanya kita judulnya apa, Dwi? Yang akan kita gerak A2 Sajalan. Nah, nama grupnya Barat 2, jadi judul karyanya A2 Sajalan. Jadi istilahnya itu kita nggak terlalu mengkonsepkan begini-gini, kita ngalir. Ibaratkan musik jazz itu kan ada yang jam session. Izin perkenalkan, kami dari kelompok Langkit. Berdasarkan begitu banyaknya identitas musikal di Minangkabau dan berbagai macam vokal yang ada di Minangkabau dan begitu banyaknya melodi, kami mencoba untuk membuat suatu garapan yang sederhana dengan mencoba menginterpretasikan imajinasi terhadap melodi dari vokal ataupun dari garingnya ataupun dari materi-materi pattern Minangkabau yang ada di Minangkabau ini. Perkenalkan, kami dari kelompok Balango buat sebuah karya yang berjudul Anak Banien, Anak dan Benih. Yang kami maksudkan adalah pelahiran sebuah melodi baru dari tradisi yang digambarkan dari seorang ibu yang melahirkan anaknya. Kami juga akan running ganti-gantian. Kita juga harus kali berdua, mungkin saya nanti akan lihat kelompok ini. Kita juga akan mentoring kalian juga, maksudnya dipandu juga. Pandu maksudnya bukan kami kasih clue-clue aja, ya kan? Oh, kalau kayak gini diapain? Lalu gimana mewujudkannya? Mereka yang terapkan, oke ya.
Lulu ajua Wadiremku Penampilan pertama dengan nama kelompok Duruk Niang yang berarti serumpun akan membawakan sebuah penampilan dengan konsep Pesona Sumba. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan dari grup Barambu. Ikhlas adalah sebuah ketulusan dalam menjalani kehidupan manusia, tentu perlu mengamininya. Demikian pula pada hal mencintai dan mengasihi. Meski terkadang semesta tak berpihak pada keinginan masing-masing. Sebuah karya dari grup Barambu yang berjudul Rila. Pecinta madan, pecinta madan, kesadana kedua marso, kedua marso. Anta po banah nantan elo isiko hati mang
Disiko hati mangkonya marisa antara pobana negara eno. Disiko hati mangkonya marisa antara pobana eno. Disiko hati mangkonya marisa. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tepuk tangan yang meriah untuk grup Baraka. Sama mencari makan dari langit turun ke mama ibu di mama akan mengakan yo biri tabang kasama ibu di sama mencari makan dari ini turun ke mama ibu di mama kakak manakah diri abi turun ke sana dari langit oi tiba di sama mencari makan deh ini suruh ke mencari makan atau mana kan sama mencari makan dari langit turun ke mama ibu di mama ajak makan. Inilah dia grup Beradu dengan Adu Sajalah.
Selanjutnya kita akan saksikan bersama grup Langki.
Jadi setelah diamatin penampil hari ini, kalau misalnya ini sebuah kompetisi ya Bang Hendri ya, susah. Maksudnya susah untuk saya dan Bang Susan milih, karena saya melihat di sini peserta hari ini dari pendapat saya ya Bang Hendri ya, berhasil, maksudnya gini ya, berhasil dari pihak Dinas Kebudayaan mengutus ya hampir 80% lah saya lihat ya, mengutus orang-orang yang tepat untuk menyerap apa yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kholis, seorang komposer, juga dosen musik isi Padang Panjang. Hari ini telah memberikan pengalaman-pengalaman penciptaan musik kepada generasi-generasi muda yang ada di Sumatera Barat, yang berasal dari orang-orang pilihan yang mewakili daerah kabupaten kota. Gagasan-gagasan dalam penciptaan komposisi musik yang bersumber dari akar tradisi dan kultural di Minangkabau. Nah, sumber-sumber ini yang akan dielaborasi melalui pendekatan-pendekatan yang multidimensi, multidisiplin. Mereka harus paham dengan struktur, mereka harus paham dengan apa itu melodi, ritmikal, ornamentasi, harmoni, kontrapung, dan orkestrasi. Tentunya, sebuah karya seni itu bukan hanya sebatas hak mental saja. Artinya bukan hanya untuk kepuasan batiniah individu, tapi ini karya akan didengar oleh orang banyak. Ketika didengar orang banyak, ini punya potensi untuk mendatangkan nilai-nilai ekonomi. Tentu harus ada cara, ya. Harus ada strategi. Butuhlah seorang kreator memahami, menguasai berbagai macam varian-varian bentuk musik, style-style musik yang berkembang di dunia ini. Sehingga audien yang paling potensial hari ini kan Gen Z ya, Gen Z atau anak-anak milenial. Mereka merasa ini sesuatu yang baru, punya novelty, punya ada kebaruan-kebaruan. Dan ini bisa juga menjadi sebuah strategi kebudayaan. Tradisi kita terawat dalam arti inovatif. Nah, audien pun juga melihat sesuatu yang baru yang bersumber dari kesana tradisinya. Sehingga karya-karya hasil dari workshop musik ini bukan hanya menciptakan musik untuk musik belaka, tapi musik udah bisa berhubungan dengan disiplin-disiplin di luar musik itu sendiri, dan bisa diserap oleh segmented dari beragam orang. Kenalkan, saya Susan Rajaya, salah seorang dosen di isi Padang Panjang, akademisi yang berhubungan atau berkompetensi dengan musik Nusantara atau musik tradisional dan kreativitasnya. Nah, di dalam kegiatan workshop musik ini kami diundang untuk memberikan sebuah rangsangan atau gagasan kepada generasi muda terkait dengan kreativitas musik tradisional. Nah, tentunya harapannya kegiatan ini bisa dijadikan sebagai gagasan atau rangsangan kreativitas bagi peserta workshop, agar mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan untuk dikembangkan di komunitas atau di daerahnya. Nah, tentu saja apa yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana cara menciptakan kemasan seni pertunjukan yang bersumber dari musik tradisional Minangkabau. Nah, tentu dengan beberapa strategi-strategi. Nah, artinya karena kami yakin atau mengetahui bahwasanya kondisi musik tradisional saat ini sangat miris, sangat termarginalkan. Artinya memang dalam proses kemunduran. Nah, tentu ini perlu kita carikan solusinya bagaimana seni tradisi itu bisa kembali diminati, tentu dengan sentuhan-sentuhan pengembangan inovasi yang menjadikan seni tradisi itu bisa diminati oleh generasi muda lagi, dan mereka generasi muda mau mempelajari seni tradisi itu sehingga dia kembali eksis di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raga Dupa, dan sebelumnya saya sangat
berterima kasih dan sangat mengapresiasi kegiatan dari Taman Budaya, yaitu workshop musik yang mana mengumpulkan beberapa anak muda untuk berproses dan berkolaborasi menciptakan satu karya-karya baru tentunya, dan saya sangat senang bisa bertemu dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga program ini tetap terus berlaksana dan tetap terus ada tahun-tahun selanjutnya, dan semoga harapannya untuk Taman Budaya bisa semakin maju lagi dan semakin mendunia. Halo, nama saya Diva Aurel. Saya berasal dari Batu Sangkar. Saya sangat bersyukur, sangat senang sekali bisa mengikuti workshop pada hari ini dan 2 hari sebelumnya. Saya sangat banyak sekali mendapatkan ilmu dari narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Bobi Anur Zahda. Saya berasal dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, tepatnya di Subarang, Kota Baru. Pendapat saya tentang workshop tahun ini sangat bagus. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman yang belum mengerti tentang komposisi, jadi tahu apa itu komposisi musik. Dan kebetulan di workshop tahun ini ada teman-teman dari ISI Padang Panjang juga dan INP, dan ada juga yang dari UNAN dan lain-lain yang belum pernah mengikuti komposisi, dan mereka jadi tahu apa itu komposisi. Pesan untuk Taman Budaya, semoga untuk kedepannya lebih banyak lagi peserta yang mengikuti workshop komposisi musik. Pertunjukan seni itu kan jujur ya, jujur. Nah kalau kita merasa udah enak, saya yakin orang-orang lain akan lebih seret, sehingga apapun yang ditampilkan oleh ke-6 grup ini, tapi dia punya pasarnya sendiri. Di 6 kelompok memberikan keunikan, memberikan penawaran, memberikan sebuah suguhan yang menarik sesuai dengan konsep. Seperti kata Pak Kolis dan Pak Susan bahwa teman-teman semuanya sudah berhasil menerapkan apa yang didapatkan selama workshop, dan meskipun kelompoknya dibuat secara mendadak, tetapi teman-teman semuanya bisa berkolaborasi dengan baik tanpa ada keinginan untuk menonjolkan diri dibandingkan yang lain.